Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabilah. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi PAI di UINHAS Jember. Saya di sini akan mereview salah satu buku fikih yang bertemakan darah wanita. Mungkin seperti ini tampilan bukunya. Buku ini adalah buku rumusan darah wanita. Ya, dikarenakan namanya saja rumusan darah wanita, maka di sini membahas tentang masalah darah wanita seperti haid, istihadah, dan nifas. Buku ini merupakan salah satu buku terbitan Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember. Tepatnya buku ini disusun oleh salah satu tim kajian head di Al-Bidayah Jember. Buku ini disajikan dalam bentuk tanya jawab. Jadi ada disajikan pertanyaan itu bagaimana, seperti halnya mungkin apa yang dimaksud head, bagaimana seorang mengetahui bahwasanya darah tersebut ada darah head. Maka di bawahnya dijelaskan bahwasanya darah head memiliki kesehatan bla bla bla, seperti ini. Buku ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Seperti pembahasan pertama itu pembahasan masalah head. Apa sih head dalam buku ini? Dijelaskan bahwasanya head dalam buku ini merupakan darah. Bagaimana seorang mengetahui bahwasanya darah tersebut adalah head? Apa syarat yang harus terpenuhi? Darah head bisa dikatakan darah head ketika memenuhi beberapa syaratan. Seperti yang pertama yaitu keluar bagi seorang yang 9 tahun Hijriah. Terus akumulasi waktu keluar dari rentan waktu 15 hari yaitu 24 jam. Terus yang selanjutnya itu keluar dari keluar setelah 15 hari masa suci, keluar tidak melebihi 15 hari, dan tidak didahului oleh kelahiran yang sempurna. Selain itu, buku ini juga disajikan contoh-contohnya bagaimana maksudnya dari akumulasi waktu 24 jam. Selain itu, buku ini juga membahas masalah tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam haid, dalam istihadah dan nifas. Seperti contohnya dalam buku ini dijelaskan bagaimana ketika seorang tersebut itu tidak keluar darah akan tapi umurnya belum 9 tahun Hijriah, maka tindakan yang perlu kita lakukan yaitu dengan cara dilihat terlebih dahulu keluarnya itu apakah sudah mencapai apakah keluarnya itu apakah dia 9 tahun itu umur 9 tahun kurang 9 tahun itu kurang 16 hari atau lebih 16 hari. Ketika seorang tersebut keluar dari kurang 16 hari atau tidak sampai 16 hari, maksudnya 10 hari dia itu 9 tahun Hijriah, maka darah tersebut dikatakan darah haid. Begitu pula sebaliknya ketika tidak sampai 16 hari atau melebihi 16 hari, seperti halnya kurang 20 hari, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Dalam buku ini selain membahas masalah haid juga membahas masalah nifas. Nah, nifas bab selanjutnya yang dibahas yakni masalah nifas. Dalam buku ini dijelaskan persyaratan yang perlu dipenuhi bahwasanya sehingga bisa dikatakan bahwasanya darah tersebut adalah darah nifas, yakni apabila darah tersebut yaitu keluar setelah pasca kelahiran yang sempurna. Selanjutnya keluar dari 15 hari pasca kelahiran. Terus yang selanjutnya itu keluar tidak melebihi 60 hari. Maksimal keluarnya itu 60 hari setelah kelahiran. Selain itu, ya seperti halnya haid, buku ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam nifas. Contohnya, bagaimana jika seorang tersebut keluar pada rentan waktu 60 hari dia keluar haid, dia itu mampet di rentan waktu 60 harinya. Nah, di sini jelaskan bagaimana ketika kita dalam kondisi tersebut, maka ketika dalam kondisi tersebut perlu dilihat terlebih dahulu apakah darah yang mampet tuh melebihi 15 hari atau tidak. Nah, buku ini juga membahas masalah istihadah. Nah, apa sih istihadah? Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, istihadah adalah darah yang keluar tidak memenuhi persyaratan haid dan tidak memenuhi persyaratan nifas. Nah, istihadah dibagi menjadi dua. Di sini istihadah dalam haid dan istihadah dalam nifas. Sebelum itu perlu diketahui bahwasanya semua darah itu ada tingkatannya. Jadi darah yaitu ada 5 tingkatan. Yang pertama itu hitam, selanjutnya itu merah, dan yang ketiga itu coklat, kuning, dan keruh. Nah, dari tingkatan yang 5 ini, yang pertama itu yang paling kuat, yang kedua ya semakin di bawah semakin lemah. Nah, ini penting untuk diketahui dikarenakan ini perlu untuk menentukan tingkatan darah itu bisa menentukan darah tersebut itu darah istihadah atau nifas. Istihadah atau darah suci atau darah istihadah. Darah suci. Terus
istihadah dijelaskan di sini terdapat dua macam, yaitu istihadah dalam haid dan istihadah dalam nifas. Apa sih istihadah dalam haid? Istihadah dalam haid adalah istihadah yang darah yang keluar melebihi batas waktu 15 hari dan itu tidak terputus. Dalam buku ini dijelaskan seperti itu. Tentunya saya tidak akan membahas secara rinci ya tentang masalah apa semua yang dibahas dibahas dalam buku ini, dikarenakan batas waktulah yang sedikit dijelaskan di sini. Istihadah itu istihadah dalam haid ketika seorang yang keluar 15 hari melebihi 15 hari, dan antara 15 dan 16 itu tidak terputus. Tidak semua darah yang keluar setelah 16 hari, setelah 15 hari, pas 16 harinya itu dibiasakan istihadah. Tidak semua, maka perlu yang kita ketahui tentang tingkat-tingkat darah itu tadi. Juga perlu kita ketahui tentang ketentuan istihadah juga. Istihadah di sini dibagi menjadi dua yang dalam haid, yaitu ada yang mumayyizah sama yang ghairu mumayyizah. Apa sih mumayyizah? Mumayyizah adalah darah yang keluar melebihi satu tipe, yang yaitu ketika dia kuat dianggap darah haid, dan ketika dia lemah dianggap darah suci. Juga apa itu ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah adalah darah yang keluar hanya satu tipe saja dan tidak memenuhi persyaratan haid. Di sini juga dijelaskan bahwasanya ghairu mumayyizah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mu'tadah sama mu'tadaah. Apa sih mu'tadah? Mu'tadah adalah darah seseorang yang mengalami istihadah dan dia pernah haid. Sedangkan mu'tadah adalah seorang yang dia istihadah dan dia belum pernah haid. Di sini mu'tadah itu dibagi menjadi mu'tadah itu dibagi menjadi dua, yaitu nasyatan dan dzakiratan. Nasyatan itu adalah seorang yang lupa kadar waktunya, lupa kadar dan waktunya. Sedangkan dzakiratan ini seseorang yang ingat, tapi dibagi menjadi tiga dulu. Ada dzakiratan qadrun wa waqtan, ada dzakiratan waqtan la qadran, ada dzakiratan qadrun la waqtan. Apa sih ya, saya tidak akan bahas secara rinci lagi. Perlu saya tegaskan lagi, saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Oke, selanjutnya mending sampean beli bukunya, di sini jelaskan semuanya. Oke, selanjutnya membahas masalah dalam bab selanjutnya, yaitu membahas masalah istihadah fi nifas. Seperti halnya istihadah fi haid, istihadah fi nifas adalah darah istihadah yang keluar bagi seseorang yang darah yang keluar melebihi batas nifas. Ketika seorang tersebut 60 hari keluar darah, maka setelahnya dan darah itu tidak terputus dianggap darah istihadah. Istihadah juga di sana dijelaskan ada dua pembagian. Ini ada yang mumayyizah sama ghairu mumayyizah. Seperti halnya yang mumayyizah sama ghairu mumayyizah dalam haid tadi. Ketika mumayyizah itu darah yang keluar satu tipe, dua tipe atau lebih dari satu tipe, bukan dua, ya lebih dari dua tipe, satu tipe lah intinya. Sedangkan ghairu mumayyizah adalah darah yang keluar dari satu tipe. Di sini mumayyizah sama ghairu mumayyizah dibagi menjadi dua, itu mu'tadah sama mu'tadah. Sedangkan yang ghairu mumayyizah, yang mu'tadah itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang dzakiratan sama nasyatan. Bedanya di sini dzakiratan sama nasyatan hanya ada satu, dibagi satu. Nah, di buku ini juga membahas masalah bab selanjutnya dalam buku ini, yaitu membahas masalah mutahhirah. Apa sih mutahhirah? Mutahhirah adalah seorang yang lupa, seorang yang pernah haid dan dia lupa kadar waktu masalah haid. Selanjutnya buku ini juga membahas masalah tentang tentang larangan-larangan bagi orang yang haid, seperti halnya larangan beribadah, larangan jima, larangan berjima, larangan berdiam diri di masjid, larangan memegang Al-Quran dan semacamnya. Buku ini juga menjelaskan tentang masalah mengkodok sholat. Bagaimana sih hukum sholat bagi seorang yang haid atau istihadah. Di sini jelaskan ketika seorang tersebut intinya di sini rumusan yang perlu kita ketahui. Seseorang yang menduga pertamanya dia menduga itu darah haid atau nifas dan ternyata darah itu istihadah, maka dia wajib mengkodok sholat, mengkodok puasa,